Romo, Anda pada saat Paus Fransiskus hadir di Jakarta di Indonesia, ini sempat menyambut kedatangan Paus pada September tahun lalu. Sedikit lagi bisa diceritakan, Romo, bagaimana kesederhanaan seorang Paus yang ketika itu hadir di negara kita ini? Bersama dengan panitia kunjungan pastoral Paus, kami mengusahakan yang terbaik karena Paus Fransiskus ini ketika berkunjung, beliau sekaligus sebagai kepala negara Vatikan dan pemimpin gereja Katolik sedunia. Ya. Artinya kalau kepala negara berarti harus mengikuti seluruh protokol kenegaraan sebagaimana biasa tradisi dalam suatu pemerintahan, tapi sekaligus beliau ingin tentu saja lebih juga ingin hadir sebagai gembala bagi umatnya. Misalnya, saya ambilkan contoh, kendaraan yang beliau pakai. Sejauh kami dengar dari panitia bahwa sudah ada kualifikasi dari panitia pusat dari Roma tentang kendaraan. Yang pertama, kendaraannya itu harus sederhana, tidak boleh yang mewah. Kedua, mobil tidak perlu pakai anti peluru. Dan ketiga, jendelanya harus bisa dibuka lebar. Kan kita lihat kan ketika Paus berkeliling dengan mobil merek tertentu warna putih itu, beliau selalu membuka jendela, melambai-lambaikan tangan sehingga apabila ada anak kecil di pinggir jalan atau ada umat minta berkat, beliau langsung. Dan itu salah satu contoh kesederhanaan. Dan sebagai kepala negara, beliau tidak mau tinggal di tempat yang biasa ditentukan untuk para pemimpin negara, misalnya di hotel mewah. Ya. Beliau memilih di kedutaan besar Vatikan di Jalan Merdeka itu. Dan banyak lagi kesederhanaan yang beliau tampilkan secara jiwa dan raga. Terutama hati beliau, disposisi beliau seperti dikatakan Valeria, beliau lebih gembira rasanya raut mukanya kalau bertemu dengan mereka yang kekurangan, pengungsi, anak-anak, dan sebagainya. Ya, saya ingat betul selama Paus Fransiskus setidaknya ketika ada di Jakarta dengan mobilnya yang membawa Paus selalu membuka kaca, menyapa masyarakat seolah tidak ingin ada jarak dengan siapapun, tidak ada kekhawatiran apapun. Ini yang benar-benar sangat menyentuh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik tapi seluruh rakyat Indonesia yang merasa sama-sama dihargai oleh Istri Paus. Ini yang nilai-nilai kesederhanaan ini tentu saja yang perlu kita teladani bersama. Dan saya ingat juga dan mendapatkan info tadi juga Romo di sesi sebelumnya juga sempat bercerita bahwa Paus Fransiskus ini telah menyatakan keinginan untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, bukan di Basilika Santo Petrus di Vatikan, begitu ya Romo ya. Nah ini salah satu wujud juga mungkin bisa Anda analisis atau Anda ceritakan juga bagaimana seorang Sri Paus yang ingin menyatakan keinginannya untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Romo. Iya, seperti kita ketahui beberapa hari lalu beliau juga berkunjung ke Basilika Maria Maggiore dan berdoa di hadapan Bunda Maria Madonna. Karena setiap kali sebelum dan sesudah kunjungan lawatan pastoral ke luar negeri, beliau selalu melakukan hal itu. Sejauh saya maknai bahwa itu menunjukkan cinta dan kedekatan beliau kepada Bunda Maria. Sehingga beliau memilih dimakamkan di dekat dengan ikon Bunda Maria Madonna yang ada di Basilika itu. Ketimbang memilih tempat-tempat yang biasa diistimewakan oleh para paus, yaitu di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Itu ungkapan batin yang bisa kita mengerti dan kita bisa pahami kalau beliau memilih dimakamkan di sana.